sarjana hukum. Saudara-saudara sekalian, dalam level internasional itu apa? Tentunya Anda nanti berkontribusi. Entah Anda bekerja sebagai aparatur sipil negara, misalnya untuk perjanjian-perjanjian internasional yang dilakukan oleh negara, Anda berkontribusi di sana dengan profesi hukum. Selanjutnya, misalnya Anda mendampingi perusahaan atau menjadi legal perusahaan, Anda akan mendampingi perusahaan-perusahaan untuk terkait dengan kontrak dengan pihak asing. Kontrak dengan pihak asing itu membutuhkan juga profesi hukum. Nah, ini penting, ya. Tidak jarang pula mahasiswa kami yang sudah bekerja dengan latar belakang di bidang lain, akhirnya ingin menempuh studi hukum agar ingin mengetahui secara lebih detail kompleksitas masalah di bidangnya sehingga perlu studi hukum sehingga dia ketika lulus jadi sarjana hukum cukup mendukung kerjanya. Tidak jarang pula yang sudah bekerja baik itu baik kapal dalam level apa perusahaan nasional ataupun perusahaan badan usaha milik negara, ya. Bahkan sampai level yang perusahaan milik negara yang level tinggi, misalnya Pertamina, kami ada mahasiswa seperti itu dan bahkan kemarin juga cukup lulus dan termasuk yang lulus dengan IPK yang baik, ya. Dan saya juga mendampingi dan interestnya juga mengikuti program-program apa namanya visitasi ke luar negeri. Kemarin kita ajak juga ke Malaysians dan juga ke Singapura. Kita juga sempat ke Badan Arbitrase ASEAN Arbitration Center. Begitu dia bisa melihat secara langsung. Ketika di perusahaan tidak bisa dia visit seperti itu karena kan bukan pihak yang berperkara atau bermasalah. Akhirnya dengan kesempatan seperti itu mereka juga bisa merasakan apa namanya beginilah ternyata kuliah di Fakultas Hukum. eh, Tidak, hukum itu tidak urusan-urusan yang apa namanya perceraian. Hukum-hukum tidak urusannya masalahnya apa? Masalah pencurian. Hukum itu kenakalan, kekerasan dalam rumah tangga, tidak hanya itu. Tapi eh, mendukung apa kerja-kerja teman-teman saudara sekalian, apalagi di karyawan, ya. Ingin juga meningkatkan karirnya sebagai karyawan, entahpun di perusahaan yang sama ataupun mencari peruntungan atau rezeki di perusahaan yang baru. Tentu untuk menjaga profesi hukum yang banyak ini, ya, kalau kalau umumnya kan jadi hakim, jadi jaksa, jadi advokat, polisi, tentara nasional Indonesia atau tentara, ya. Tapi sebetulnya juga ada turunan-turunan profesi hukum yang bersinggungan dengan advokat. Ya, ada pengacara praktek, ada konsultan hukum, ada konsultan perpajakan, ya, dan juga ada konsultan keintelektual, ada kurator, ya, itu bersinggungan dengan hukum. Ya. Tentu di sini ada pengetahuan profesi ini eh, berdasarkan azas, prinsip, dan norma hukum dari seluruh hukum di Indonesia atau hukum internasional. Ini saya coba secara global saja pengetahuan yang berdasarkan azas. Menjadi profesi yang menjadi profesional kita harus tahu azasnya. Bukan hanya tahu undang-undangnya pasal berapa. Karena undang-undang bisa mengalami perubahan-perubahan berdasarkan dinamika. Tapi saya sekarang nanti belajar azas-azas hukum, prinsip-prinsip, norma-norma, baik itu secara nasional atau Indonesia maupun internasional. Internasional dalam artian yang memang Indonesia tidak bisa sendirian, bagian dari suatu perjalanan bangsa di dunia ini, sehingga mau tidak mau eh, harus mengetahui apabila memang nanti interestnya di bidang perdagangan internasional ataupun perdata internasional. Tentu menjadi profesi hukum kita harus dengan cara metode kajian atau penelitian. Nah, ini bukan menjadi seorang peneliti, enggak. Ya, kalau mau interest menjadi peneliti silakan, tapi metodenya adalah metode kajian. Mengkaji apa yang memang tahu ngaji nggak ngaji. Nah itu mengkaji.
Jadi bertekun terhadap apa masalah-masalah yang ada, bertekun terhadap apa yang menjadi masalah di perusahaan, bertekun masalah perjanjian, dikaji. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Menyelesaikannya dari azas-azas, dari prinsip yang tadi di atas, dan juga norma-norma. Baik itu secara nasional, hukum Indonesia, maupun hukum internasional. Inilah menjadi profesi hukum. Ya, ini menjadi profesi hukum di sini. Ya, ini menjadi profesi hukum. Itu ya. Nah, juga penulisan harus mampu menulis. Kalau kita lihat, waduh, saya dulu waktu pas mau kuliah di hukum, fakultas hukum itu, nggak mau jadi profesi hukum lah, pusing, ya. Itu lihat pasal-pasal pusing, ya kan. Terus lihat apa, kalau ada perkara di pengadilan itu kok berkasnya tebal-tebal, pusing. Ya. Itu karena kita sudah ketakutan tentang pekerjaan kita. Padahal itu adalah pekerjaan yang merupakan pekerjaan seni. Seninya menulis. Ya. Ngelihat novel dengan panjang lebar itu kok bisa panjang begitu, jadi gimana cara bikinnya ya? Bagaimana cara menulisnya lah? Karena memang Anda sudah senang, suka, ya, akan menjadi profesional ketika Anda sudah mencintainya, senang. Ya. Tentunya tidak sekedar senang ya, tidak sekedar suka. Teman-teman sekalian juga perlu tahu asas-asas prinsipnya, juga norma-norma yang berlaku, undang-undang yang memang diberlakukan. Nah, punya kemampuan juga mendokumentasi. Di sini ada nggak yang sukanya nyimpen-nyimpen barang gitu, merapi-rapikan barang gitu ya, dinomerin barangnya gitu ya. Alat-alat di rumah tangga itu disimpenin gitu. Nah, itu sebetulnya itu ya. Didokumentasi perjanjian-perjanjiannya, ya, regulasi-regulasinya, masalah-masalahnya, ya. Nah, itu disimpan, itu menjadi dokumentasi hukum yang bermanfaat baik untuk Anda sendiri, juga baik untuk perusahaan di mana Anda bekerja. Tentu dalam menjalankan semuanya, mengkaji, Anda menulis dalam bentuk gugatan, dalam bentuk karya-karya hukum, tulisan-tulisan, atau dalam bentuk buku, ataupun tuntutan, ya, putusan-putusan pengadilan, itu kan harus punya kemampuan untuk menulis, ya. Tentu semuanya harus ada etika. Jadi etika itu perlu juga kita eh, terapkan dalam kehidupan kita, dalam juga Anda nanti berprofesi. Tidak hanya merasa juga pintar dalam mendokumentasi hukum, bukan hanya pintar dalam mengkaji, tapi menerapkan etika dalam saudara sekalian bekerja nantinya. Nah, ini lebih teknis lagi. Kalau dia menjadi profesi legal, ya, itu dengan shaping. Shaping itu adalah menguasai prinsip-prinsip dari kaidah tadi. Langkah-langkah serta teknis dalam menyelesaikan masalah konkret, ya, ataupun kasus hukum. Jadi menguasai. Nanti Anda akan belajar misalnya berpraktek acara perdata. Ya. Acara perdata itu berpraktek sebagai profesi konsultan hukum atau advokat. Anda berpraktek sebagai hakim yang menyelesaikan perkara perdata. Dalam perkara pidana, ya kriminal, pencurian, Anda berpraktek sebagai pembela. Apakah disebut sebagai pencuri? Betul tidak dia sebagai pencuri? Berpraktek sebagai penuntut. Karena memang terbukti adanya barang yang diambil milik orang lain dan bukan punyanya. Nah, inilah ada teknik. Lalu ketika Anda berperan dari peradilan semu tadi, Anda akan eh, dengan kemampuan menguasai norma, kaidah-kaidah, ya, atas tuntutan tadi, atas pembelaan tadi, Anda punya kemampuan untuk memutus
tentu belajar untuk memutus suatu masalah yang memang dihadapi. Ya. Jadi menyelesaikan masalah konkret. Belum lagi misalnya ada masalah, harus membuat suatu berita acara. Berita acara pertikaian antara remaja kampung A dan kampung B. Kok sarjana hukum diam aja? Ya. Anda hadir di sana dengan pengetahuan Anda mendamaikan, punya kemampuan menyelesaikan masalah konkret, membuat berita acara, ya, ganti kerugian antara tuan A dan tuan B. Tuan B rumahnya misalnya dipakai untuk jalan, terus ada ganti kerugian. Tentu ada perhitungan kerugian. Anda ketahui apa dasar kerugiannya. Sewa menyewa lupa bayar, sehingga kewajiban yang harus dibayarkan oleh penyewa sudah tidak punya kemampuan lagi, tapi dia punya tanggung jawab ingin membayar. Nah, Anda berupaya di situ menyelesaikan masalah-masalah hukum yang tidak harus sampai ke pengadilan. Ya, profesi legal di sini menggunakan metode dan penalaran hukum yuridik, penalar. Anda mempunyai kemampuan nanti memiliki penalaran. Penalaran hukum itu juga sistemik. Ada faktor masyarakatnya, ada faktor lingkungan di mana Anda tinggal di sana. Tentunya ada kaidah-kaidah dan juga norma yang memang berlaku. Nah, tadi menyusun berita acara, ya, penyelesaian-penyelesaian, kesepakatan-kesepakatan, menguasai penyelesaian cara, ya. Nah, itu Anda turut hadir di sana, menyelesaikan masalah-masalah konkret nanti. Ya. Tentu tidak semuanya ya kebetulan menjadi tugas menjadi hakim. Tentu Anda mendapatkan apresiasi atas pekerjaan Anda. Ketika Anda menjadi relawan bantuan hukum, Anda bisa menyelesaikan masalah praktis, tentu nanti apresiasi diberikan. Ya, kalau orang Jawa bilangnya Gusti Allah, ya. Tapi hal lain misalnya Anda diberikan pekerjaan, misalnya, dengan Mbak Tuti kuliah lulusan Fakultas Hukum Hutan Tular bisa menyelesaikan kekerasan dalam rumah tangga kemarin. Kebetulan misalnya perusahaan membutuhkan tenaganya, habis Anda dipanggil karena bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi tidak melulu juga karena berdasarkan lamaran pekerjaan. Itu jadi kemampuan Anda nanti itulah yang akan membawa Anda ke profesi hukum. Nah, sekarang kita bisa melihat produknya. Produknya adalah merancang dokumen dan produk hukum. Produk hukum itu perundang-undangan, ya, keputusan-keputusan, ya, putusan dari mulai putusan pengadilan agama, pengadilan negeri, sampai Mahkamah Agung, ya. Jadi sesuai dengan jenis kebutuhannya. Apa kebutuhan yang akan dimintakan? Sebagai seorang yuris, sebagai orang sarjana hukum, bisa, ya. Dalam konteks penyelesaian sengketa, baik itu di dalam ataupun di luar pengadilan. Karena menyelesaikan masalah hukum itu tidak harus di pengadilan. Out of court settlement, di luar pengadilan itu yang memang diberdayakan. Masyarakat adat Indonesia sudah lama memberdayakan ini. Dan sungguhnya ini bisa digunakan oleh kita ini para sarjana hukum dalam mengembangkan penyelesaian sengketa. Bersifat regulatif dan non-regulatif, regulatif peraturan-peraturan. Ya, ya. Dari mulai pelaksanaan peraturan ketentuan konstitusi, undang-undang, sampai pada pelaksanaan peraturan-peraturan, sampai yang paling bawah rukun tetangga. Ya. Peraturan untuk tidak mengendarai motor yang dengan 2 tak misalnya. Peraturan untuk supaya sampah tidak tidak berserakan di tempat-tempat umum misalnya. Itu, ya. Itu penting kehadiran seorang sarjana hukum. Ya, tentunya akan lebih baik bisa berkarir di level internasional, tapi nasional pun tidak masalah. Karena kehadiran sarjana hukum itu di situ. Ya. Tidak jarang juga mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum itu dari Pol PP.
apa namanya pasukan oranye PPSU ya. Nah, ada juga itu tuh cita-citanya kan bertambah terus karena punya kemampuan ternyata menjadi sarjana hukum begitu Pak ya. Ya karena kemampuannya seperti itu. Nah, selanjutnya merumuskan baik itu tertulis ataupun lisan berdasarkan prinsip dan etika. Apa itu pendapat-pendapat ya? Analisis-analisis. Ya, kalau misalnya kendaraan misalnya yang analisis mudah kan kalau ngebut terus kan tinggal masalah waktu dia ya. Ya bukan membilang kecelakaan ya. Tapi kalau ngebut terus ya tinggal masalah waktu masuk kecelakaan gitu ya. Ya, begitu juga dalam membuat suatu pendapat atau analisis, ada hukum sebab akibat ya, ada norma-norma hukum ya. Apakah X menyebabkan Y ya. Nah, itu analisis-analisis. Ya, tentu ada tools-tools atau alat analisis dalam membuat suatu pendapat. Tulisan bukan sekedar memberikan pendapat ya. Seorang yuris tidak seperti itu ya. Argumentasi yang tentu dan berpikir yuridik ya. Kalau hukum itu adalah misalnya azasnya presumption of innocence, praduga tak bersalah. Sebelum ada putusan pengadilan yang berlaku tetap dia tetap dianggap tidak bersalah. Nah, ini berpikir yuridik seperti itu. Atau keadilan. Tidak adil dia, tapi menurut hukum dia dianggap adil karena sudah diputus. Ya, itulah. Ya. Ini berpikir yuridik dan sistemik tadi. Mampu bekerja sama. Jadi seorang sarjana hukum itu sebagai leader tidak bisa sendirian. Dia harus bekerja sama dengan mitranya, rekan kerjanya, teman sejawatnya. Bagi profesi advokat apalagi saya semuanya. Ya. Baik itu Anda sebagai hakim, polisi, advokat, ya, jaksa, ya. Bahkan saya juga dosen sekalipun, bahkan saya juga konsultan sekalipun, kita punya kode etik profesi. Tentu demokratis, menerima yang mayoritas, menerima kekalahan walaupun mayoritas, solidaritas, ya, solidaritas teman sejawat, bukan solidaritas itu teman saya, bukan solidaritas untuk dalam rangka penegakan, solidaritas tidak tumpang tindih, solidaritas menghargai, ya, tentu humanitas, humanity. Jadi bahwa rezeki Anda nanti sebagai seorang konsultan pun juga tidak bisa sendirian. Anda harus berbagi kepada yang paling sulit. Tidak membagi itu kepada sekedar orang tua Anda. Ya kalau orang tua Anda juga sudah bisa pergi umroh atau pergi haji, ngapain dipakai pergi umroh 2 kali haji? Kasihlah ke orang lain yang mungkin belum bisa pergi haji ataupun tidak bisa makan, ya. Oh, buat nyaur utang adiknya yang belum bisa bayar utang, ya tidak begitu, ya. Nanti Anda berikan juga kepada orang yang memang usaha, misalnya usaha mikro kecil mau berusaha itu yang justru meningkatkan peradaban, ya. Karena nanti kalau misalnya utang disauri utangnya, Anda akan kesel dengan saudara sendiri, ya. Etis dan taat hukum tentu berdasarkan etika dan taat saling menghormati, khusus untuk umputan tular, memiliki wawasan kebinekaan. Ya, umputan tular itu adalah tokoh pada zaman kerajaan Majapahit yang dipercaya oleh raja pada saat itu eh, sebagai empu ya, sebagai empu itu adalah sebagai eh, apa namanya ahli atau narasumber terhadap masalah-masalah yang muncul di kerajaan.
Nah, pada saat itu masalah muncul di kerajaan masalah perbedaan. Perbedaannya macam-macam. Perbedaan etnis, perbedaan agama pada zaman itu, perbedaan apa namanya kelas. Karena ada Hindu kan ada strata-stratanya itu ya. Nah, itu maka perlu seorang empu namanya Empu Tantula. Ya, asas kebinekaan ini adalah berbeda-beda walaupun tetap satu walaupun berbeda-beda. Ini jadi kita sebutnya sebagai kampus bineka. Nah, tentu sasaran pengembangan Fakultas Hukum kita pun dalam perkembangannya bekerja sama dan bermitra. Bekerja sama dalam membangun dan bekerja sama dengan eh, lembaga pemerintahan, dunia usaha, dunia industri dalam mengembangkan kualitas pendidikan tinggi hukum. Karena kita tidak bisa berdiri sendiri. Di pemerintahan kita ada berapa? Ya, mungkin yang ini yang ketika saya menjadi dekan saja dalam kurun waktu 3 tahun ini ya. Selanjutnya meningkatkan standar kerjasama dan hubungan dengan alumni. Menjamin dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dan fakultas. Jadi kita punya alumni, ya. Fakultas Hukum ini paling banyak alumninya. Ya. Kalau salah ada sekitar 12.000 atau berapa ya? Lebih dari 10.000 alumni Fakultas Hukum yang tersebar, ya. Ada yang menjadi anggota DPR, ya. Yang menteri belum ada nih, ya. Udah nggak ditanya lagi jadi polisi, advokat, jaksa, karyawan BUMN, karyawan swasta, di pemerintahan DKI, untuk tingkat nasional ada. Jadi alma mater Anda nanti Fakultas Hukum cukup kuat. Hampir 40 tahun, ya, Fakultas Hukum ini berdiri. Membangun dan meningkatkan kerjasama kemitraan perlu tinggi dengan lembaga lain baik tingkat nasional dan internasional. Tentu nanti yang saya tampilkan itu sedikit, banyak sekali kerjasama. Nah, tentu dengan adanya COVID kemarin, kita melakukan beberapa kerjasama yang bisa langsung direalisasikan. Kita bisa visiting lecture, kita bisa webinar bersama, dengan bicara-bicara di luar negeri. Jadi bisa kita realisasikan langsung. Nah, itulah bentuk kemitraan untuk kerjasama. Yang memang bisa nanti kita tampilkan juga contoh-contoh realisasi kerjasama, walaupun tidak semuanya kita tampilkan ya. Nah, ini aktivitas pengembangan ya. Kita bekerja sama dengan ASEAN Lecture Community. Ya, kita mengadakan International Lecture Sharing, Lecture Share Series, berapa series? Yang kita tampilkan hanya 2 saja saat ini. Kerjasamanya waktu itu dengan Universitas Teknologi Mara, ya, kita membuatkan kerjasama apa namanya series ini dengan isu-isu terkait yang menunjang studi, misalnya business agreement, ya, export import issues, ya, dari kasus arbitrase, ataupun terkait dengan yang dialami di Indonesia memiliki Pancasila, juga ada yang dimiliki oleh Malaysia, ya, konstitusional atau doctrinal value, value of Pancasila, dan juga rukun apa negara yang ada di Malaysia. Nah, kita juga melakukan program-program kerjasama, ya. Kita juga mengadakan juga bedah-bedah pasal di konstitusi. Tentu juga mengundang narasumber yang tidak asing lagi, misalnya dengan Prof. Jimlia Sidiki, kerjasama dengan Fakultas Hukum Tular pada saat itu.
Dan kita juga mengembangkan juga kerjasama program gerakan pesantren membangun. Jadi pesantrenpreneur, ya santri mengabdi untuk negeri, ya itu rencananya akan bekerja sama, ya. Dan juga kita juga dalam program-program kita juga mengacu kepada program-program yang kerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, selanjutnya adalah peningkatan kemampuan lulusan. Jadi konsep pengembangan berikutnya adalah peningkatan kemampuan lulusan dengan menguasai bahasa asing, Inggris, atau ada dalam mata kuliah, ya. Ada kunjungan industrial ke perusahaan, ada kunjungan ke lembaga peradilan, kementerian, dan lembaga terkait dengan penegakan hukum. Macam-macam. Pengadilan aja ada pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, ya, pengadilan negeri. Negeri pun ada rumpun-rumpunnya, ada pengadilan hubungan industrial, ada peradilan anak, ada badan penyelesaian sengketa konsumen, arbitrase, dan lain-lain. Termasuk juga ketika sistem perkuliahan kita ada perkuliahan hybrid online dengan e-learning base. Tentu sudah tidak menjadi asing lagi, saudara sekalian. Sekarang sudah semuanya berbasis pada aplikasi, maka penguasaan aplikasi itu penting, ya. Jadi dalam rangka penyesuaian perkembangan industri digital. Dan peningkatan infrastruktur yang dilakukan, yang insya Allah juga disupport oleh rektorat, tentu ruang keterampilan praktek dalam berpraktek litigasi ataupun non litigasi. Litigasi itu adalah praktek-praktek dalam beracara, ya, penyelesaian sengketa yang sudah ada nomor perkaranya. Dan non litigasi itu yang memang di luar pengadilan, fasilitas ruang laboratorium, ya, ruang peradilan semu, ruang konsultasi, penyelesaian dan mediasi. Nah, di sini juga kita punya lab, pusat konsultasi bantuan hukum, ya, PKBH, ya. Dan ini sekaligus sebagai ruangan juga penyelesaian sengketa dan mediasi. Juga fasilitas sentra kekayaan intelektual di mana perlindungan atas karya-karya baik itu dari Fakultas Hukum ataupun fakultas lainnya yang akan didaftarkan baik itu hak cipta, merek ataupun lainnya. Nah, ini pengembangan lainnya dengan kerjasama, ya. Kita juga eh, kerjasama dalam kaitan sekarang itu digital, ya. Tentu pelatihan atau trainingnya dilakukan berdasarkan platform. Sekarang itu juga keterampilan lulusan terus dilengkapi dengan kemampuan pelatihan drafter, ya, perancang kontrak drafter, legal audit, ya, audit masalah-masalah hukum, audit kecukupan eh, yang harus dipenuhi. Misalnya dalam perusahaan, ya, perlu juga legal audit. Pelatihan konsultan hukum perusahaan, pelatihan legislatif drafting, yaitu drafting penyusunan perancangan perundang-undangan. Jadi berdasarkan kemampuan-kemampuan tadi untuk uh, menyusun, ya, keputusan sampai kepada perundang-undangan. Dan pelatihan penyusunan kekayaan intelektual dalam rangka registrasi ataupun rekomendasi kekayaan intelektual. Dan ini sebenarnya logo-logo mitra atau asosiasi yang kita lakukan kerjasama. Nah, ini kalau kita lihat saja, kita ada Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia, ya. Jadi kita tergabung di seluruh Fakultas Hukum ataupun Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia, ada STIH juga, ya. Entah dia prodi hukum ataupun Fakultas Hukum. Ya beruntung Fakultas Hukum Tentang Tular itu bentuknya adalah Fakultas Hukum, ya. Ada yang hanya prodi hukum saja. Forum Guru Dosen, Federasi Advokat Indonesia, Badan Arbitrase Mediasi Intelektual Indonesia, Asosiasi Mediator Indonesia, Asosiasi Konsultan Haki Indonesia, Persaudaraan Dosen Republik Indonesia, Pergerakan Seluruh Advokat Indonesia, Persadi,
kantor wilayah DKI Jakarta, Kementerian Hukum dan HAM, Jimli Law School and Government, dan Hello untuk aplikasi. Ya, aplikasi training-training. Ya. Selain kita juga lakukan training-training yang sifatnya daring. Ya. Nah, ini bentuk kerjasama. Kita waktu itu juga melakukan kerjasama dengan University Utara Malaysia. Ya. Nah, ini kita tergabung dalam perguruan tinggi swasta di Indonesia. Dan kita juga kerjasama secara nasional dengan perguruan tinggi yang tergabung dalam pimpinan perguruan tinggi di Indonesia. Dan kita juga melaksanakan pada saat itu kuliah umum, ya ini salah satu bentuk realisasi dari MOU atau eh, pelaksanaan diantaranya perjanjian dengan mitra yaitu perguruan tinggi lainnya. Kita berkolaborasi ya pada situ terkait dengan hari lahir Pancasila ya. Selanjutnya ini perguruan tinggi kita mau kerjasama ya, mulai dari ya ini ada Pancasakti Tegal, Tulungagung, Jawa Timur, Bandar Lampung, Surya Kencana, Cianjur, 17 Agustus ya, Untak Semarang, Boyolali, Universitas Sugio Pranoto, Universitas Semarang, JB Jendra, Bali, Bogor ya. Bahkan kemarin belum Universitas Kuningan ya harusnya masuk ke sini. Ada beberapa yang belum masuk ya. Banyak sekali sebetulnya ya. Nah ini internasional, Universiti Utara Malaysia, University Sains Islam Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, ASEAN International Arbitration Center, ASEAN Lecture Community, dan Jawaharlal Nehru University India. Ya, ini yang semuanya ini kita tanda tangani dan ada dokumentasinya semua. Nah, ini contoh saja bahwa kita mengadakan realisasi kerjasama ya. Kita juga jalankan tidak kerjasama dengan lembaga nasional pada saat itu dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dan kita juga mengadakan juga beberapa kali dengan ASEAN Lecture Community untuk beberapa kali webinar. Nah, ini contohnya kita lakukan MOU, pelaksanaan MOU. Dan kita juga contoh di sini pelaksanaan program kerja. Nah, ini ada semua di berita online ya. Jadi kita sempat ke Malaysia kemarin, kita melakukan kolaborasi dalam seminar internasional ya di University Sains Islam Malaysia. Dan kita juga visit ke ASEAN Institute Arbitration Center. Tentu kita menjadi narasumber pada event tersebut. Dan kita juga, ini contoh saja ya, harusnya ini masuk ya, dengan Fakultas Hukum Kuningan ya, di Kuningan ya. Dan kita juga memberikan juga kontribusi kepada publik terhadap masalah-masalah yang ada di publik. Ya, di antaranya masalah-masalah yang diperlukan hadir sebagai ahli ya dalam kasus-kasus yang ada di publik. Yang tentunya memerlukan bantuan kita untuk memberikan keterangan ya, keterangan ahli untuk masalah-masalah yang muncul baik dalam atau luar pengadilan. Ini contohnya pada awal tahun kemarin di Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan polemik yayasan ya. Yayasan cukup terkenal yaitu Yayasan Trisakti ya. Dan Yayasan Hutan Tulung tidak ada ya. Nah, ini kita juga punya yang namanya jurnal. Nah, karena memang kewajiban kita di perguruan tinggi itu secara akademik memiliki jurnal ya. Kita ada jurnal yang sudah rilis terbit, silakan aja dicek bisa di sana. Ada jurnal Jure Humano. Nah, ini dibuka untuk umum, Jure Humano ini. Dan ada juga jurnal delegasi. Nah, jurnal delegasi ini diperuntukkan bagi mahasiswa pasca sarjana dan juga mahasiswa sarjana. Nanti Anda juga bisa menulis dan akan dipublikasikan oleh jurnal ini. Setidak-tidaknya sebelum lulus, punyalah tulisan satu di jurnal ini. Ya. Dan kita pun juga tidak jarang, kita kemarin mengadakan namanya Legal Expo.
bahwa itu kegiatan rutin yang akan kita lakukan setiap tahun sekali, yang kita menghadirkan juga mahasiswa-mahasiswa, lomba debat, ya, lomba esai untuk tingkat SLTA sederajat Sepetabek. Nah, kegiatan-kegiatan ini yang kita lakukan, ya. Nah, tentunya di sini kita juga mengundang pembicara-pembicara tingkat nasional, ya, untuk sebagai narasumber. Ya, pada saat itu keinginan juga negara untuk menggiatkan UMKM. Kok UMKM bisa Fakultas Hukum gitu ya? Fakultas Hukum itu multi aspek, multidisiplin sebetulnya. Sehingga aspek hukum itu diperlukan baik itu di industri termasuk usaha kecil menengah. Nah, tema kemarin adalah tema yang berbasis ekonomi kreatif. Nah, ini berlangsung sukses, kita juga mendapatkan sponsor ya untuk kegiatan ini ya. Ya, alhamdulillah ini juga dengan kegiatan ini pun mahasiswa fakultas banyak yang juga kuliah di Fakultas Hukum karena melihat kegiatan-kegiatan di Fakultas Hukum ini ada cukup banyak. Nah, kita juga mengadakan kuliah umum ya. Tentu di sini kuliah umum yang kemarin dan kita sebenarnya juga sudah mengadakan kuliah umum berikutnya tapi belum saya tampilkan di sini ya. Ini program seminar dan kuliah umum waktu itu topiknya adalah topik kekayaan intelektual komunal yang perlu mendapatkan perlindungan. Ini sekarang topik yang cukup keren ya sebetulnya ke kita itu sebagai negara yang memiliki kekayaan komunal yang cukup banyak ya. Sehingga perlu juga eh, kita dalami dalam bentuk kuliah umum. Kebetulan saya juga ahli di bidang kekayaan intelektual, maka saya sekaligus sebagai narasumber pada kegiatan tersebut sebagai bentuk orasi ilmiah saya. Nah, sekarang penerimaan mahasiswa baru dan perkuliahan. Mulai nih ya. Nah, penerimaan mahasiswa baru masih dimungkinkan sampai sekarang. Jadi kita ada mahasiswa baru, ada program RPL, ya. Dan untuk prodi Magister Hukum, kita juga masih menerima mahasiswa. Penerimaan mahasiswa Fakultas Hukum itu eh, untuk tiap semester, ya. Juga kita berikan program diskon alumni apabila ada alumni dari fakultas manapun ya, dari fakultas teknik, fakultas ekonomi, ya, fakultas ilmu komunikasi, silakan untuk bergabung untuk diskon alumni. Dan juga program back to campus bagi yang sudah lewat masa studinya ingin kembali lagi berkuliah. Teman-teman saudara sekalian, tadi mungkin disampaikan program RPL. Program RPL itu adalah program yang dimana program rekognisi, ya, rekognisi pembelajaran lampau, di mana di sini hanya dilakukan untuk program yang satu saja. Jadi langsung masuk pada mata kuliah sesuai konsentrasi dan SKS yang diakui hasil dari asesmen tim asesor. Jadi dokumen-dokumen Anda harus dilengkapi dulu. Ya, dengan dokumen-dokumen itu, tentunya dokumen-dokumen yang bisa Anda buktikan secara otentik ya. Bekerja di mana, ikut pelatihan apa, berapa tahun bekerja, ya, planning apa, relevan nggak dengan bidang hukum. Ya. Jika ada relevansinya, maka itu dapat dihitung dalam satuan kredit semester, bukan sistem kebut semalam ya. Jadi satuan kredit semester. Nah, itu mengurangi kewajiban Anda untuk mengambil SKS yang harus ditempuh. Program RPL itu seperti itu. Nah, perkuliahan secara e-learning based online, kita juga mengadakan program kuliah umum seperti tadi, baik itu secara daring ataupun offline ya, dengan narasumber dari dosen yang ada di Fakultas Hukum ataupun dengan konsep visiting lecture dari perguruan tinggi lain ataupun dari narasumber dari kelembagaan-kelembagaan lain. Selanjutnya kita juga menerima masa pindahan ataupun konversi. Tentunya harus dipastikan kalau mahasiswa pindahan itu adalah mahasiswa yang aktif karena dia setidaknya harus menempuh studi di kampus ini ya. Tidak bisa datang masuk aktif ujuk-ujuk pengen skripsi, enggak, ya harus menempuh perkuliahan juga. Dan dipastikan dia aktif, bukan mahasiswa yang drop out ya. Yang masa drop out dia harus mendapatkan
apa namanya pendaftaran ulang lagi dengan NIM baru lagi. Sama dengan magister hukum, bedanya dengan sistem blok semester. Yang artinya di semester itu dibuka, maka dia akan mengambil mata kuliahnya. Terdiri dari 3 semester, ya selanjutnya satu semester itu untuk tesis. Ya sebetulnya bisa ditempuh dalam 3 semester atau 1,5 tahun apabila memang pada semester ketiga tersebut tesisnya sudah selesai. Nah, problematikanya tidak diselesaikan dalam 3 semester, maka berlangsunglah semester 4 untuk tesis. Sayang, harusnya bisa ditempuh dalam 3 semester. Kita juga menerima masa pindahan, ya kita lakukan secara online, perkuliahan, dan tentu perkuliahan sama dengan S1 yaitu online, ya e-learning. Kita lakukan program kuliah umum juga, baik itu dalam bentuk dalam bentuk visiting lecture ataupun narasumber dari dosen kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, dalam studi S1 ilmu hukum dan juga magister hukum, saudara sekalian harus menempuh apa namanya penulisan dari penelitian saudara dengan topik yang saudara-saudara minati. Nah, ini jangan menjadi trauma, ya. Jadi harus ditempuh namanya skripsi. Tapi topik-topik skripsi itu bisa diambil dari Anda nanti ada namanya KKN, kuliah kerja nyata. Bersama-sama teman dalam satu angkatan untuk melakukan kuliah kerja nyata. Itu yang menarik ya. Anda nanti memberikan juga advice atau nasihat atau masalah yang ada di desa tersebut. Nah, itu cukup menarik nanti. Sehingga KKN Fakultas Hukum itu berbeda dengan KKN di fakultas lain ya. Memang pendekatan multidisiplin tapi tidak masuk langsung kepada masalah-masalah hukum. Nah, berbedanya untuk peserta sarjana tidak ada KKN ya. Tapi tetap juga harus membuat tugas akhir penulisan dalam bentuk tesis. Ya. Nah, inilah perkuliahan di Fakultas Hukum secara singkat ya. Kalau saya jelaskan terlalu detail nanti Anda apa menjadi tidak mau kuliah gitu ya. Tapi kuliah itu seperti itu sebenarnya menarik ya. Nah, ini program penerimaan mahasiswa baru ya. Seharusnya ini sudah diganti ya untuk yang tahun ganjil 2004-2005. Tapi linknya tetap sama, yaitu kita menerima program kelas karyawan, kelas reguler, juga ada program RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Jadi ini adalah kita mensukseskan program negara atau pemerintah untuk yang memang berminat di bidang studi tertentu dengan memiliki pengalaman kerja yang itu pengalaman pekerja itu dinilai dalam bentuk pengakuannya tentu dalam pengakuan di bidang-bidang tertentu yang ekuivalen dengan satuan kredit semester. Tentu kita di sini menerima masa pindahan dengan bentuk konversi mata kuliah. Jadi konversi mata kuliah itu mata kuliah yang diakui dari kampus lama ke kampus yang baru. Jadi sebetulnya terkait dengan relevansinya aja. Misalnya hukum perusahaan Indonesia, tapi di Fakultas Hukum Perkantoran hukum perusahaan, maka tuh mata kuliah itu diakui walaupun kurang tulisan Indonesianya ya, atau ada tulisan Indonesia diakui sebagai mata kuliah hukum perusahaan yang memang dia tidak lagi menempuh mata kuliah itu. Nah, ini untuk PMB Magister. Keseluruhannya di Fakultas Hukum ini terakreditasi BAN PT. Fakultas Hukum terakreditasi yang sampai akreditasi prodinya tahun 2004 kemarin diperbaharui sampai berarti 5 tahun sampai tahun 2029 untuk Magister Hukum dengan akreditasi baik. Untuk S1 Hukum terakreditasi BAN PT dengan akreditasi B ya. Tentu khusus untuk Fakultas Hukum kita memberikan juga atau menerima beasiswa kartu Indonesia Pintar atau beasiswa KIP. Nah, kita juga memberikan juga beasiswa gereja-gereja yang tergabung dalam PGI atau termasuk juga gereja-gereja HKBP.
dan dia siswa diberikan oleh Yayasan Budi Murni. Ya, ketika menerima beasiswa itu maka silakan bergabung di Fakultas Hukum dan Sebutan Tular. Nah, khusus untuk yang magister kita berikan diskon khusus kepada alumni dari angkatan manapun ya untuk bisa berkuliah atau kembali lagi ke alma maternya di prodi magister khusus magister hukum. Saudara-saudara sekalian, sebagai quote saya yang terakhir, kita ini dalam perubahan. Tentu perubahan itu tidak akan menjadi suatu lebih baik. Ya. Jadi perubahan itu belum tentu menjadi sesuatu yang lebih baik. Udah datang, daftar kuliah, kelas karyawan. Nilainya pas kuliah ada pemutusan hubungan kerja. Ya. Perubahan belum tentu menjadi sesuatu yang lebih baik. Anda berubah jadi seorang mahasiswa. Tetapi tanpa perubahan, tidak ada pembaharuan, tidak ada kemajuan. Ya. Anda harus merubah. Ya. Udah bekerja begini-gini aja udah cukup, udah seneng, berubah. Ya, minimal sudah menempuh studi di perkuliahan di Hutan Tular, misalnya Fakultas Hukum menjadi pilihan, Anda sudah berubah. Diharapkan kemajuan untuk Anda sendiri, ya, untuk negara, untuk agama. Karena itulah nanti Anda mendapatkan kemajuan. Selamat dan sukses bersama dalam perubahan untuk kemajuan dan ilmu pengetahuan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman saudara sekalian yang hadir. Eh, saya kembalikan waktu ke Mas Zul untuk sesi ini. Maka saya akhiri share screen-nya. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, ya jadi teman-teman itu tadi materi yang sudah dibawakan oleh Bapak Dr. Suyud. Eh, saya harap semua pasti sudah tahu, kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwasannya lulusan dari Fakultas Hukum itu tidak harus menjadi seorang di pengadilan. Terus kita juga bisa membuka seperti konsultan hukum, konsultan kekayaan intelektual. Kemudian juga ada yang digarisbawahi bahwa eh, segala tindak hukum tidak selalu harus diselesaikan di pengadilan. Dan juga ada privilege nih bagi teman-teman nanti yang bisa mendaftar di Fakultas Hukum Universitas Seputan Tular, yang dimana Fakultas Hukum di UMT sendiri ini punya privilege alma mater nih, dengan begitu banyak kerjasama yang sudah terjalin sampai dengan saat ini. Nah, ini akan kita buka sesi pertanyaan, maksimal 3 pertanyaan. Jadi ini tadi udah ada satu nih yang tanya di kolom chat, jadi kurang 2 lagi. Mungkin nanti sembari teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan ke Pak Suyut, nanti bisa langsung bertanya melalui kolom chat atau langsung mengisi yang ada di yang sudah tampil di layar teman-teman yang ada di slido.com. Nanti teman-teman di situ bisa langsung bertanya. Jadi mungkin Pak, kita jawab dulu pertanyaan dari Hasian Purba. Pertanyaannya, izin Pak, mau nanya, apa karir sebagai mediator peluangnya bagus buat lulusan hukum? Mohon pencerahannya, bagaimana cari caranya menjadi mediator? Terima kasih. Monggo, silakan Pak, mungkin bisa dijawab. Ya, Bung Asian, makasih ya pertanyaannya. Ya, kalau mediator itu kan sebetulnya profesi keseharian. Itu profesi yang sebetulnya eh, sudah dilakukan sejak lampau ketika orang bertransaksi, ketika orang itu memediasi tertentu. Namun lebih spesifik, ya.
dengan kemampuan mediasi tadi, kemampuan bernegosiasi tadi. Masalahnya adalah masalah hukum, ya. Tapi itu tekniknya. Nah, apakah ini prospek? Yang diajarkan materi untuk mediator itu, materi hukumnya itu nyaris sedikit ya. Karena hukumnya itu adalah hukum yang terkait dengan eh, acara ataupun bagaimana to resolving dispute, cara-caranya, kaidah-kaidahnya, ya. Masing-masing pihak layak tidak untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Masing-masing pihak cakap tidak, dan masing-masing pihak harus sepakat dulu untuk bermediasi. Itulah formalitasnya. Dan itulah yang harus ditempuh juga oleh mediator, memastikan para pihak sepakat dulu dan setuju juga untuk dimediasi dengan mediator tersebut atau tim mediator. Nah, sekali lagi itu formalitasnya. Mediasi itu adalah mencari penyelesaian. Nah, tugas mediator artinya juga mencari penyelesaian, bukan tambah bubrah gitu kalau jawabnya. Bukan tambah tidak terselesaikan. Nah, kemungkinan-kemungkinan ini akan selesai, maka menjadi prospek, Bung Asian. Tentu memiliki kemampuan di bidang hukum. Tapi, ya, menjadi seorang mediator tadi, Anda tidak selalu, ya, tidak selalu menempuh apa cara-cara yuridis. Oh, Anda ini melanggar hukum nih. Nah, ya itu cara yuridis, dasar-dasar yuridis. Salah satu pihak melanggar hukum. Bisa dinegosiasi, bisa dimediasi enggak? Ketika tidak bisa dimediasi, maka itu tidak menjadi fungsi mediator lagi. Ya. Misalnya korupsi dimediasi, wah itu nggak bisa. Di Indonesia ini kan ada KKN ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, korupsi tidak bisa dinegosiasi kecuali dua ya, kolusi dan nepotisme. Ya bukan begitu. Ya. Artinya dipercaya seorang mediator tadi untuk menyelesaikan, mencari penyelesaian yang memang penyelesaian itu adalah sengketa itu dipastikan adalah sengketa yang memang dapat diselesaikan secara damai. Jadi terpenuhinya konsensus. Ini kan jadi menarik, saudara-saudara sekalian, ya yang sekolah di Fakultas Hukum. Oh bisa ya sebagai profesi mediator, bisa. Bagaimana caranya? Tentu ada pelatihan menjadi seorang mediator. Ya. Silakan setelah lulus nanti menjadi seorang mediator diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi Mahkamah Agung untuk mendaftarkan di sana menjadi mediator non hakim untuk diselesaikan. Karena ujungnya adalah mediator itu akan sangat berfungsi ketika menyelesaikan masalah di antara para pihak, membantu penyelesaian para pihak, berusahalah netral, jagalah rahasiaan
dipercaya oleh para pihak percaya akan terselesaikan masalahnya oleh mediator. Bukan mediator tersebut muncul menjadi biang masalah. Cukup menarik. Ya. Sekali lagi kalau akhirnya cukup menarik, sangat berprospek. Di semua lini membutuhkan mediator. Baik itu mediator yang non litigasi ataupun litigasi di apa namanya direkordasi nama Anda, dicatat nama Anda di pengadilan untuk menyelesaikan di pengadilan itu. Tapi kan ketika Anda sudah menjadi konsultan hukum, waktunya juga cukup banyak, tidak cukup banyak, maka juga tidak akan mau punya waktu juga untuk memediasikan perkara. Nah, mediator itu bukan pihak. Tapi kalau Anda punya cara-cara mediasi itu dipakai untuk menyelesaikan, silahkan. Tapi ketika Anda sudah menjadi pihak, ya, maka terjadi benturan kepentingan. Misalnya, ketika Anda sudah jadi mediator, Anda bekerja di perusahaan itu, berhadapan dengan perusahaan lain. Anda berusaha memediasi, iya, tapi bukan sebagai mediator. Karena mediator itu ditunjuk oleh kedua belah pihak, ditandatangani, termasuk biaya-biaya mediasi itu. Karena ujung dari mediasi itu kesepakatan untuk membuahkan kesepakatan. Kalau tidak membuahkan kesepakatan, ya berarti deadlock, gagal mediasi. Ada banyak. Ada yang berhasil, banyak pula. Jadi kita bermediasi, berdamai, ya disarankan. Karena kalau tidak, menumpuklah perkara di pengadilan. Ya, perkara perdata khususnya. Karena perkara yang dapat diselesaikan damai itu adalah perkara perdata. Saya kira itu ya Bung Asian ya. Berprospeklah untuk mediasi, menjadi mediator. Silahkan nanti ketika berkuliah, selesai, mencoba peruntungan di menjadi posisi mediator, silahkan. Boleh. Silahkan ada yang lain. Ini banyak banget nih, udah mulai. Ya. Baik, mungkin teman-teman yang tadi ada yang komen mau bertanya langsung mungkin bisa nanti raise Ini hand. dibacakan dulu aja nih Mas Zul, yang udah nulis. Siap, Pak. Baik. Yang kedua ada dari Francis Samuel nih. Dia bertanya izin, Pak, Ini ada nih apa namanya sudah ada lulus komposisi yang S1, tepat jurusan antara apa? pekerjaan? Apa namanya ini? Oh ya, Hayu ya. Ayo. Saya sudah lulus S1 jurusan lain dan bekerja saat ini sudah bekerja minat sekali ambil hukum. Kira-kira kalau ambil RPL teknisnya seperti apa dan masa studinya berapa semester? Ayu ini laki perempuan. Katakanlah perempuan lah. Jadi Ayu jurusan lain, jurusannya katakanlah eh, ekonomi ya. Ekonominya manajemen. Tentu kalau sudah lulus S1 kan mata kuliah dasar seperti Pancasila, ya, bahasa Inggris, ya. Terus terkait dengan hukum tentunya hukum ekonomi, hukum perdata itu dinilai. Jadi mata kuliah ditambah mungkin apa Mbak Hayu punya apa namanya dokumen-dokumen selain transkrip nilai, pelatihan, ya itu bisa diakui.
Namun yang diakuinya itu tidak tidak bisa lebih dari 70%. Jadi maksimal 70%. Paling maksimal Anda diakuinya untuk peminatan keperdataan. Tapi kan Anda kan nggak mungkin tahu. Saya tanya apa itu hukum pidana, nggak ngerti kan? Apa itu hukum Islam? Ya, hukum Islam kalau misalnya sholat, hukum waris Islam, ya kan? Kalau kebagian warisan, ya kan? Ya, berbeda. Anda harus tempuh lembaga kepresidenan dan tata negara, perancangan perundang-undangan. Ya, tentu Anda harus tempuh. Jangan berpikir nanti selesainya kapan. Banyak juga yang sudah ambil RPL karena sistem paket, dia tempuh mata kuliahnya. Karena mata kuliahnya menarik. Sayang, tidak ditempuh. Jadi nanti dinilai, misalnya diakuinya 40 SKS, Anda tinggal menempuh 100 SKS. Jadi nggak mungkin Anda diakui lebih dari 100 SKS, nggak mungkin. Karena 70%. Ya itu 70% bukan saya yang buat. Itu kebijakan pemerintah. Ya, mungkin ada digabungkan ya semua pelatihan, ya. Udah sarjana S1, S2, hukum juga. Nggak bisa lebih dari 70%. Ya, seperti itu. Tunggu sebentar, ini saya mati listrik ya. Mohon maaf ini. Makanya muka saya nggak kelihatan. Sebentar. Tapi tanpa muka nggak apa-apa ya. Ini mati lampu. Silakan dilanjut saja Pak, mungkin kalau Nggak nyaman juga zaman sekarang. Padahal ini di gedung loh, di kantor. apa kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Iya boleh. Baik, Izin Pak, apa ada komposisi yang tepat antara peraturan undang-undangan dan culture perusahaan dalam membuat rumusan regulasi? Waduh. Ini culture perusahaan tuh apa? Perusahaannya budayanya apa? Budaya perusahaan itu apa? Jadi peraturan perundang-undangan itu mengatur supaya perusahaan itu running dengan standar minimum saja. Tapi kalau culture perusahaannya sudah standarnya ISO, ya, sudah dengan KPI tertentu, ya, tentu itu sudah mengurangi pelanggaran-pelanggaran. Jadi perusahaan-perusahaan itu untuk mengatur minimum. Nah, lebih dari itu pelanggaran, ya. Jadi regulasi perusahaan itu adalah regulasi yang memang kita terapkan minimum itu dasarnya adalah memang ketentuan-ketentuan perusahaan. Ataupun ketentuan-ketentuan yang sifatnya spesialis atau khusus. Ini udah kayak perkuliahan nih. Ya. Jadi spesialis khususnya tergantung bidangnya. Tentu culture perusahaan di bidang perbankan sedikit berbeda dengan culture perusahaan di bidang konstruksi. Ya. Culture perusahaan di bidang transportasi berbeda dengan food and beverage. Tapi sebetulnya peraturan perusahaan itu memayungi apapun bentuk atau bisnis perusahaan tersebut. Itu prinsip. Perusahaan di bidang di perusahaan TBK macam-macam, perusahaan publik macam-macam. Ya, perusahaan BUMN pun bidangnya macam-macam. Tentu perusahaan terbuka dengan status TBK tersebut, status TBK adalah status supaya ada informasi yang terbuka kepada publik, termasuk keuangannya, termasuk eh,
operasional perusahaan karena ada kepentingan publik yaitu kepentingan investor, yaitu standar-standar yang memang dibuat untuk berlangsungnya perusahaan tersebut. Perusahaan dikatakan TBK tentu tunduk kepada undang-undang pasar modal. Kalau tidak TBK tidak perlu tunduk pada peraturan pasar modal. Perusahaan di bidang perbankan tunduk pada bidang perbankan, sistem buku perbankan. Kalau perusahaan itu bidang perbankan plus dia terbuka tunduk undang-undang pasar modal dan juga pasar modal apa namanya pasar modal dan perbankan. Itu kira-kira jawabannya, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Karena ini bukan kuliah hukum perusahaan. Baik Pak, untuk Selamat pertanyaan malam Pak, terakhir. melihat fenomena menjelang Pilpres sudah selesai Pilpresnya. Kemarin para ahli hukum saling berdebat pendapat bagaimana posisi hukum sebenarnya. Wah, ya boleh aja sih kalau berpendapat ya. Ya kalau kita kan ketentuannya. Tadi saya bilang ya, korupsi, kolusi dan nepotisme itu payung, itu payung. Ya, ya kalau misalnya masih dianggap itu nepotisme tidak ada, tidak ada kolusi, tidak ada, berdasarkan hukum dalam kacamata kuda belaka, ya makanya repot dalam penegakan hukum. Ya. Kalau nepotisme itu dianggap suatu kebenaran, ya susah. Misalnya begini, ya memang nggak mudah ya. Misalnya begini, seorang kepala desa menjagokan anaknya menjadi ketua RW karena anaknya adalah paling pinter, ya, lulus sarjana pasca sarjana, ya. Di kampung itu nggak ada lagi. Ya meskipun pinter pun, kalau saya jago nih bapak kek, ya, ya pasti itu adalah nepotisme. Itu loh, ya, nepotisme. Karena sejatinya ada di hati nurani. Ya kalau dia memang juga kredibel anak itu, ya silakan aja bercoba berjuang, ya, secara alamiah. Tentu nggak mudah. Kecuali kaidah perusahaan. Perusahaan itu adalah mayoritas. Darahnya adalah keuangan. Siapa yang menguasai keuangan, dia adalah mayoritas. Menguasai modal di mayoritas. Nah, konsep mayoritas, permodalan, investasi itu dimasukkan dalam konsep-konsep politik, ya susah. Sampai kapanpun kita udah terjebak di eh, investasi politik seperti ini. Kita masuk terjebak dalam sistem pragmatisme, ya, begitu. Nanti saya bisa panjang lebar, ya. Tapi kita terjebak di sana. Sistem SKS dan sistem RPL pun juga itu menjebak juga, menjadi sarjana hukum yang mungkin nggak ngerti, mohon maaf. Kalau Anda nggak mau belajar juga, jadi sarjana hukum kan ada bidang yang lain, manajemen. Tapi saya nggak ngerti manajemen, saya paksakan menjadi seorang sarjana ekonomi, ya aku ramudeng. Lalu kok Pak Suit bukannya promosi, ya. Tapi tetap Anda harus belajar. Karena cara promosi yang baik itu seperti itu, bukan promosi ayo, 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 ayo. Ya enggak. Ya. Promosi yang baik itu adalah promosi yang mengatakan apa adanya. Kan bukan tukang obat. Ya, saya bukan tukang obat, makanya bisa hidup. Ya. Kalau tukang obat, ya makanya pinggir jalan terus dia. Ya begitu ya. Jadi belajar terus-menerus.
nggak usah khawatir mengenai hari besok. Ya. Kalau khawatir mengenai hari besok ya susah. Kalau memang manusia maka memang memang tidak kurang dari dosa, tidak kurang dari masalah, ya. Tapi kalau kita tidak memperbaikinya, malah ikut-ikutan juga ya udah. Karena karena memang semuanya itu memang selalu dibuat seperti itu. Selalu tuh ada putih dan merah, bukan hitam dan putih. Agustusan putih dan merah ya. Ada hitam dan putih ya. Masa kita selalu di abu-abu terus? Mau ngapain? Jadi nggak usah terlalu takut nanti nggak apa nggak nggak jadi struktural di kampus lagi, nggak usah terlalu takut ya. Wah, bukan promosi itu dekannya. Ya, begitu Pak Wahyu Jatmiko Haryono. Moga-mogahan dengan gini Anda malah jadi berminat masuk ikut program RPL gitu ya. Nah, gitu. Kata Mawon Pak, mudah-mudahan menjawab responnya ya. Nun, Baik, sudah semua Mas Zulfikar. selanjutnya mungkin Udah jam terakhir Pak, 9 juga, ada. aku harus mulai. Oh, baik. Jadi pertanyaan terakhir mungkin dari Pak Jatmiko ya, semoga terjawab. Kemudian, Banyak gitu ya. ya Pak, kayaknya udah. Tadi cuma 3 pertanyaan aja. Iya, ini ada orang tidak percaya sama hukum. Hukum buat orang kaya. Ah, mana ada. Ya memangnya orang jadi gini, ada miskin struktural, ya. Memang udah susah susah jadi kaya dia miskin terus. Berarti berarti sistem di masyarakat tersebut, sistem di negara tersebut membuat seorang miskin. Ngerti ya? Ketidakadilan, ya, memberikan apa ekonomi yang kuat bagi masyarakat yang punya modal. Nanti kalau dibilang gini nanti komunis lagi. Ya, itu sistem masyarakatnya begitu, ya. Akhirnya yang punya modal berperkara dia pun yang akan diperhatikan. Ya. Banyak kok, ya. Keadilan itu memberikan kepada juga orang yang tidak mampu. Ya. Banyak keadilan pula yang diberikan kepada orang-orang yang posisi lemah. Jadi tidak selalu. Nah, masuk ukuran-ukuran Anda nanti menjadi successful lawyers itu apakah yang memang dengan membawa mobil BMW atau mobil yang sekarang BYD ya. Apakah begitu? Enggak juga kan? Nah, kalau cara pandang itu dibalik, ya itulah Anda menjadi pribadi nantinya. Diharapkan lulusan Fakultas Hukum Hutan Tular, ukuran-ukurannya adalah ukuran-ukuran pada pengabdian. Rezeki itu nanti sudah ada yang atur. Ya, rezeki itu sudah ada yang atur nanti. Kalau memang belum rezeki juga ya nggak bisa. Karena berperkara juga itu nanti juga faktor rezeki. Diberikan kesempatan nggak untuk menangani perkara-perkara besar. Perkara besar itu bukan masalah duitnya. Perkara besar itu di mana kita bisa berkiprah. Ya, itu ya. Termasuk jadi dekan di Fakultas Hukum Hutan Tular. Mas Zulkifli pasti tahu lah ya. Itu bagian dari juga apa namanya tanggung jawab untuk pengabdian kepada masyarakat, pada publik. Gitu. Oke, saya kira itu semua jam 9 hampir. Mudah-mudahan bermanfaat respon saya. Tetap semangat, pilih universitas terserah sesuai dengan apa minat saudara di Edunitas ini ya.
atas nama Sivitas Akademika Amputan Tular, khususnya Fakultas Hukum, mengucapkan terima kasih pada kesempatan ini. Ini atas saran Pak Rektor sendiri, Fakultas Hukum, dekannya harus turun langsung menyampaikan kepada calon-calon mahasiswanya. Karena nanti kalau sudah jadi mahasiswa kemungkinan jarang bertemu saya. Ya, eh, terima kasih. Sekaligus saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, malam ini pula karena Waalaikumsalam. besok 17 Agustus saya sampaikan Peking Merdeka 3 kali. Merdeka, merdeka, merdeka. Karena saya besok menjadi pembina upacara di sekolahan, ya, maka sama Peking Merdeka 3 kali itu untuk pada malam hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan waktu saya kembalikan ke Mas Zulfikar dari Edunitas. Semoga sukses selalu untuk Edunitas. Banyak yang diterima menjadi klien ataupun mahasiswa melalui Edunitas. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Suyut Magono. Bagi teman-teman semua, mungkin bisa ngecek ya di bagian kolom chat nanti operator kita akan mengirimkan link. Nanti bisa teman-teman ngisi link tersebut itu sebagai feedback. Dan juga untuk absensinya jangan lupa diisi karena nanti sertifikatnya akan dikirim sesuai yang sudah mengisi link absensi. Sebagai informasi tambahan bahwa sertifikatnya nanti akan terbit setelah 2 sampai 3 hari. Nah, ini nggak afdol nih kalau misalnya kita nggak foto bareng dulu. Mungkin teman-teman semua bisa Foto open dulu, cam foto, dulu. foto. Kita ambil foto dulu. Mungkin nanti bisa dibantu oleh operator. Nanti saya dapat sertifikat kan nih. Minimal pernah jadi narasumber di Edunitas kan gitu. Mungkin operator bisa beri aba-aba di room chat ketika udah kameranya udah on stay. Nanti bisa saya hitung mundur agar kita bisa langsung take position semua. Silakan yang belum open kamera segala di open kameranya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, silakan untuk open cam terlebih dahulu ya, sebelum kita memulai sesi foto bersama ini. Oke, masih ada yang belum Udah open fotonya cam. ya. Bentar, Sudah Pak. semua? Baik, saya izin live ya. Sukses selalu Kita untuk foto dulu semuanya. ya Pak. Sekali dulu kita foto dulu. Saya Oh, aba-aba. belum ya? Oke. Ya, betul. Oke, Bentar ya, Pak tiga, ya. dua, satu. Sekali lagi ya. Tiga, dua, satu. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Sayut Usuyut untuk Ya mudah-mudahan bisa tambah paling nggak 20 mahasiswa. terima kasih banyak untuk waktunya malam ini Oke. Pak Suyut. Terima kasih juga Jadi atas sukses selalu materi untuk yang telah identitas diberikan ke tim teman-teman. identitas semua. Untuk Ya. bagi Terima teman-teman kasih juga pada mungkin seluruhnya yang mau bertanya lebih ataupun yang dalam. hadir. Sukses selalu semuanya ya. Salam pergi kemerdekaan. Izin live. Bagi teman-teman mungkin yang mau daftar di UMT untuk khususnya di jurusan hukum nanti bisa langsung masuk di website edunitas.com dan memilih untuk Universitas Kepulauan Tular. Nanti di situ ada prodinya, teman-teman nanti bisa pilih sehingga nanti mungkin saat ini ada yang masih ingin ditanyakan, mungkin nanti pada saat ketemu dengan Pak Suyut bisa langsung dilanjutkan pertanyaannya. Dan perlu diingat lagi bahwa teman-teman jika mendaftar di Universitas Tular nanti ada seperti yang disebutkan Pak Suyut itu ada privilege sendiri terkait alma mater khususnya untuk Fakultas Hukum di Universitas Kepulauan Tular. Uh, saya apresiasi atas kehadiran teman-teman ini. Jangan lupa untuk link yang sudah dikirim oleh operator kami di chat room itu segera diisi, terutama untuk absensinya juga. Uh, saya selaku moderator pada acara kita malam hari ini
Saya ucapkan undur diri dan untuk expert kelas lagi di hari-hari berikutnya. Teman-teman bisa ngecek langsung di website Edunitas Expert Class. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Edunitas, being successful is easy. Apa itu kuliah kelas karyawan? Program kuliah kelas karyawan atau biasa disebut dengan kelas karyawan adalah sebuah program perkuliahan yang bisa diterapkan oleh pekerja yang melanjutkan studi dan mahasiswa lulusan dari pendidikan apapun. Kuliah karyawan ini tentunya hadir buat para pekerja yang masih ingin menempuh pendidikan ke jalur yang lebih tinggi. Jenis dan perbedaan dari kuliah kelas karyawan. Sebenarnya, kuliah kelas karyawan tidak memiliki banyak jenis. Hanya ada 2 pilihan bagi karyawan yang ingin melanjutkan pendidikannya namun kuliah sambil kerja. Ada kuliah kelas karyawan malam atau kelas malam, dan ada juga kuliah kelas karyawan Sabtu Minggu. Kuliah kelas karyawan malam dan kuliah kelas karyawan Sabtu Minggu hanya berbeda di waktu pembelajarannya saja. Berikut sekilas penjelasan dari perbedaan kuliah kelas karyawan ini. Kuliah kelas karyawan malam ini memiliki waktu untuk hari pembelajarannya seperti kuliah pada umumnya, yaitu hari Senin sampai Jumat. Namun, untuk jamnya dimulai pada malam hari. Jenis kuliah kelas karyawan malam ini sangat cocok buat para pekerja yang memiliki waktu bekerja dari pagi hingga sore hari. Sedangkan kuliah kelas karyawan Sabtu Minggu memiliki waktu pembelajaran perkuliahannya hanya pada hari Sabtu dan Minggu. Kuliah kelas karyawan jenis ini sangat cocok buat para pekerja yang memang memiliki jam kerja full dari hari Senin hingga hari Jumat dan hanya free pada hari Sabtu dan Minggu. Kelebihan kuliah karyawan. Kuliah kelas karyawan tentu memiliki kelebihan dibandingkan dengan kuliah reguler. Berikut beberapa kelebihan yang terdapat pada kuliah kelas karyawan. Biaya kuliah terjangkau dan dapat diangsur bulanan. Para karyawan yang sudah mendapatkan penghasilan pasti bingung dengan mahalnya biaya perkuliahan. Jangan khawatir, karena kuliah kelas karyawan mempunyai biaya sangat terjangkau bagi kalangan para karyawan yang ingin melanjutkan studi dan gelar. Serta biaya kuliah dalam 1 semester dapat dibayar secara berangsur setiap bulan. Suasana kuliah pastinya nyaman dan menyenangkan. Di program kuliah kelas karyawan, terutama kuliah online, dosen biasanya menyampaikan dan mempresentasikan mata pelajaran kuliah melalui video conference. Mahasiswa bisa mengamati pelajaran dengan santai, serta materi pembelajarannya bisa didownload oleh para mahasiswa. Waktu kuliah fleksibel dan bisa dilakukan secara online. Kuliah kelas karyawan berbasis kuliah online ini tentu dapat memudahkan para karyawan. Hanya bermodal gadget dan koneksi internet yang stabil sudah bisa kuliah. Jadi, jangan takut mengambil kuliah kelas karyawan ya, karena kuliah online ini tidak akan mengganggu pekerjaanmu di kantor. Dapat menjadi solusi dalam meningkatkan karir dan pendapatan. Jika kamu sekarang sudah jadi karyawan, tapi jenjang karirmu terhalang karena gelar lulusan kuliahmu, tidak masalah. Kuliah kelas karyawan akan membantumu mendapatkan gelar diploma, sarjana, dan seterusnya. Jika sudah lulus, setidaknya diploma atau sarjana strata 1, jenjang karirmu akan tercapai. Serta pendapatan atau gaji pastinya akan ikut naik juga, bukan? Bagi kamu yang tidak memiliki waktu luang dan sangat ingin kuliah untuk meningkatkan jenjang karir atau meningkatkan bisnis serta wirausaha, langsung saja kunjungi website edunitas.com. Klik bagian menu cari kampus, pilih kampusnya dan daftarkan dirimu sekarang juga. Pendaftaran dilakukan secara online dengan membuka website edunitas.com atau bisa menghubungi salah satu nomor yang tercantum di bawah ini. Edunitas. Being successful is easy.